Ketika ex-kepala BIN, Profesor A.M. Hendro Priyono menyatakan bahwa Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, pro kontra kemelut konflik Israel-Palestina kembali ramai. Ketika Profesor A.M. Hendro Priyono mengatakan bahwa banyak pihak sudah terbawa arus pengkhianatan mendukung ideologi khilafahisme, liberalisme, kapitalisme, dan komunisme. Pelintiran terhadap statement tersebut pun tak terbendung. Benarkah membela Palestina itu tak harus karena Indonesia juga banyak masalah? Tidak lama dari itu Muhammadiyah melalui Lazismu berhasil mengumpulkan donasi 7 miliar untuk Palestina. Sama dengan nasib statement Profesor A.M. Hendro Priyono, nyinyir pada Muhammadiyah juga berdatangan. Jadi di negeri ini yang pro dan kontra pada persoalan membela Palestina itu sejatinya sama-sama suka nyinyir. Tidak ada beda, sama buruknya. Sekarang dari kedua hal tersebut kita perlu bertanya, siapa yang bertingkah di balik kenyinyiran itu? Statement Profesor A.M. Hendro Priyono tentu tidak terjadi karena kecerobohan. Lulusan terbaik sekolah staf dan komando ABRI tahun 1989 dan penerima anugerah Wira Karya Nugraha tersebut merupakan profesor ilmu filsafat intelijen pertama dan satu-satunya di dunia. Maka adalah niscaya bahwa pernyataannya memiliki latar belakang pemikiran dan kearifan tersendiri. Ia hanya mewanti-wanti misalnya bahwa jangan sampai kita membela Palestina dari konflik tapi di negara sendiri kita kecolongan. Artinya ia tidak kontra Palestina. Profesor A.M. Hendro Priyono tidak akan berseberangan pendapat dengan pemerintah RI yang berkomitmen kuat membela Palestina secara konstitusional. Muhammadiyah juga demikian, menjadi tangan pengulur bantuan sebagai langkah lanjutan kepedulian Indonesia pada Palestina. Dengan bahasa yang singkat, sebenarnya Profesor Hendro Priyono dan Muhammadiyah itu searah, membela Palestina, mendukung pemerintah, tetapi tetap jangan lupa negara sendiri. Atas linearitas substansial tersebut sangat mengherankan melihat nyinyiran yang menimpa keduanya. Boleh jadi penyinyiran itu sengaja diciptakan untuk menegasikan komitmen pemerintah, memojokkan pemerintah atas komitmennya sendiri. Tujuannya jelas, melalui pro kontra membela Palestina, mereka bisa menganjlokkan integritas pemerintah itu sendiri. Kalau sudah demikian, pelakunya jelas, para aktivis khilafah. Bukankah mereka yang demo di Kedutaan Besar Amerika Serikat kemarin? Jadi poinnya adalah ada semacam upaya mengalienasi peran pemerintah dalam hal membela Palestina. Umpamanya melalui pelintiran atas statement Profesor A.M. Hendro Priyono. Mereka membela Palestina untuk mengasongkan khilafah. Maka usaha menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi siasatnya. Kejanggalan mereka dapat dilihat melalui sebuah pertanyaan, mengapa mereka masih demo di depan kedubes AS sementara Amerika Serikat juga mendesak Perdana Menteri Israel untuk gencatan senjata? Dari situ menjadi jelas, sebenarnya mereka bukan membela Palestina, melainkan sedang mengasongkan khilafah. Ini terbukti dengan konferensi internasional Hizbut Tahrir beberapa hari sebelumnya yang memberikan komando setiap jubirnya agar memobilisasi para aktivis ke jalanan. Meskipun sebetulnya aksi-aksi seperti ini tidak berfaedah, tidak berdampak apapun pada Palestina apalagi Israel, dan bahkan memalukan, kedubes Amerika Serikat pasti melihat betapa mereka suka memanfaatkan momentum. Momentum apapun diproyeksikan untuk menawarkan konsep khilafah ala Hizbut Tahrir. Di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, mereka mengibarkan bendera bertuliskan kalimat tauhid dengan tuntutan, kirim tentara muslim, bebaskan Palestina. Bahkan dengan kegigihan pemerintah melalui birokrasi Menlu RI Retno Marsudi di Majelis Umum PBB, mereka abai, buta, seolah pemerintah lamban karena belum mengirimkan tentara ke Palestina. Tuntutan yang naif dan kurang akal. Lalu apakah aktivis khilafah tetap berhak membela Palestina? Tidak demikian. Siapapun boleh membela Palestina, tetapi dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan, menentang penjajahan, bukan untuk menyisipkan asongan Hizbut Tahrir. Lagi pula aksi jalanan bawa-bawa bendera itu berdampak apa? Buang-buang waktu. Justru karena ketidakmurnian mereka itu, kita harus melawan mereka. Seperti kata Profesor Hendro Priyono, sejatinya mereka yang menggerus tanah air kita ini dengan pelan-pelan. Maka perlu digarisbawahi, bukan membela Palestina yang harus kita perdebatkan, melainkan
oknum-oknum yang bermain di belakangnya. Kita mesti memahami statement Profesor Hendro Priyono untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tertipunya kita oleh para aktivis khilafah. Adalah tidak baik jika kita terjerembab dalam isu-isu membela Palestina yang alih-alih menentang penjajahan Israel ke Palestina, justru kita tengah dijajah mereka, para aktivis khilafah. Kan narasi singkat saja, kirim tentara muslim, bebaskan Palestina. Kalau kita telah esensinya adalah memojokkan pemerintah. Namun nanti kalau pemerintah tetap tidak juga mengirim bantuan militer, mereka akan nyanyi lagi di jalanan bahwa pemerintah kita anti-Islam dan tidak peduli saudara muslim Palestina. Ya, mereka memang selicik itu. Kendati begitu, kita tidak perlu banyak harap bahwa mereka akan maklum dengan tidak hadirnya tentara Indonesia dalam kasus Palestina. Mereka, para aktivis khilafah, memang fungsinya mengasongkan khilafah. Masa bodoh dengan tuntutan yang absen akal sehat. Misalnya kita mau bertanya, mengapa mereka tidak paham bahwa kasus Palestina itu tak semudah yang mereka bayangkan dan bahwa Indonesia tidak berhak melakukan intervensi militer? Pertanyaan tersebut tidak perlu kita ajukan. Kodrat aktivis khilafah memang begitu, defisit akal. Bagaimana tidak mereka menghina dan mengafirkan Syiah, padahal Muslim Syiah di Iran memiliki andil besar dalam membantu Palestina. Sementara itu mereka mengidolakan Hizbullah Lebanon, padahal Hizbullah itu sendiri adalah para militer Syiah. Otak para aktivis khilafah di Indonesia tidak akan paham alur geopolitik. Bagi mereka, apapun masalahnya, pokoknya khilafah harus diasongkan. Membela Palestina dalam rangka mengasongkan khilafah jelas bukan intrik baru. Sebelum kebodohan tersebut dilakukan, mereka sudah pernah menjadikan Al-Quran dan Islam secara keseluruhan untuk meraih simpati umat-umat awam tentunya. Ada kasus ini, demo, ada kasus ini, demo lagi. Pokoknya persoalan apapun demo solusinya, dan masalah apapun khilafah solusinya. Hakikatnya mereka berkomplot untuk memojokkan musuh, yakni pemerintah, dan menghilangkan perannya. Jadi kenapa kita tidak bisa menelan statement Profesor A.M. Hendro Priyono mentah-mentah? Karena ternyata di tengah kita ternyata ada yang membela Palestina untuk mengasongkan khilafah. Cukup jelas duduk perkaranya, bukan? Wallahualam bishawab.